la ilaha illallah 3.000 kali atau 1.000 kali atau membaca apa 1.000. Kalau memang itu dituntunkan dari Nabi, boleh. Kalau itu tidak dituntunkan, itu tidak boleh. Namanya bid'ah. Ya. Nah, sepanjang saya ngaji, yang begitu itu saya belum pernah menemukan dalilnya. Mungkin karena kebodohan saya yang belum menemukannya. Ya, nah, kalau Bapak mau mengamalkan itu, tanya dulu. Apa ada tuntunannya? Nabi pernah mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bertemu kembali untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam video perjalanan kali ini kita akan dengarkan pertanyaan yang jarang ditanyakan, tetapi menarik untuk kita ketahui, yaitu tentang Thorekoh. Saya sendiri sebenarnya tidak banyak mengetahui tentang Thorekoh, namun secara umum Thorekoh atau tarekat adalah jalan metode atau cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan kotoran dalam jiwa dan hati manusia, sehingga tidak takabur dan terlalu cinta terhadap dunia. Karena jenis tarekat ini banyak alirannya dan rumit yang diajarkan, sebab berhubungan dengan spiritual, apakah ini ada dasarnya atau ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun hadis? Untuk jelasnya, mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Ayo pertanyaan langsung, dari mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari SPUA Simpang Pematang, Lampung, Pak. Oh, Lampung, ya boleh, mari. Nama saya Bapak Supeno. Ini Pak, tempatnya di mana ini? Di Lampung, Simpang Pematang. Oh ya, mari. Yang pertama saya akan menanyakan, Pak, ini yang jadi janjalan dalam hati saya, karena yang sesuai diamalkan dengan para ulama-ulama sekarang ini yang marak di Indonesia ini, yaitu masalah Thorekoh, Pak. Jadi Thorekoh itu sebenarnya apa ada dasarnya, apa tidak? Karena selama ini kayak itu saya tuh mempelajari dalam Al-Quran maupun di Al-Hadis, kayaknya kok nggak pernah menemukan. Katanya dia itu ngengkel saja bahwa itu ada tuntunannya gitu loh, Pak. Nah, itu yang pertama. Dan kedua kali, juga sekarang ini kebanyakan orang itu, orang Islam ini Pak ya, yang saya katakan orang Islam, itu memakai mujizat kekuatan-kekuatan yang berguru kepada kiai-kiai. Nah, itu katanya diambilkan dari ayat suci Al-Quran. Apakah itu juga diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Demikian Pak pertanyaan saya dan mohon jawabannya. Yang pertama, sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Thorekoh yang Bapak ketahui itu bagaimana? Thorekoh itu katanya yang saya tanya, dia yang saya ajak dialog dengan saya, itu katanya membaca la ilaha illallah itu 1.000 atau 3.000 gitu Pak. Yang pertama ada yang sir dan ada yang sir itu untuk kita. Kalau yang jahar itu untuk dikirimkan kepada orang para wali Pak. Banyak kan dari Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain sebagainya gitu loh Pak. Ya. Gitu Pak. Ya. Nah, kalau itu yang kamu tanyakan itu seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Islam itu sumbernya Quran dan hadis. Hadis tidak pernah nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak pernah, apalagi Quran. Ya, yang menjadi contoh dalam kehidupan mendekatkan diri kepada Allah itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, bukan siapa, tapi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, uswah hasanah. Suri teladan yang baik dalam kehidupan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan rasul-rasul palsu, ya dah, bukan Rasulullah. Sebenarnya membaca la ilaha illallah 3.000 kali atau 1.000 kali atau membaca apa 1.000. Kalau memang itu dituntunkan dari Nabi, boleh. Kalau itu tidak dituntunkan, itu tidak boleh. Namanya bid'ah. Ya. Nah, sepanjang saya ngaji, yang begitu itu saya belum pernah menemukan dalilnya. Mungkin karena kebodohan saya yang belum menemukannya. Ya, nah, kalau Bapak mau mengamalkan itu, tanya dulu.
Apa ada tuntunannya? Nabi pernah mengajarkan supaya membaca la ilaha illallah 3.000 kali, yang sir sekian kali, yang jahar sekian kali. Kemudian yang jahar diperuntukkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu apa ada tuntunan dari Nabi? Kalau ada hadisnya ini ya sahih, ya boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh dilakukan. Itu namanya ibadah yang disebut bid'ah, yang diada-adakan. Ya, kalau yang dimaksud tarekat semacam itu, sepanjang saya ngaji belum pernah mendapatkan dalil semacam itu. Paham nih ya? Mukjizat sekarang. Tidak ada manusia diberi mukjizat kecuali Nabi. Ya. Kalau sekarang katanya orang bisa mempunyai mukjizat, ya, dengan membaca ayat ini bisa kekebalan, bisa di palu tidak mempan dan sebagainya, tidak pernah kena kok ya. Nah, itu misalnya kepercayaan semacam itu kalau akal kita mau pakai, orang yang paling mengerti kegunaan Quran itu kira-kira Nabi Muhammad SAW dengan kita itu mengerti mana kira-kira? Jelas mengerti Nabi kan? Nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Itu pun tidak pernah ngerti gunanya seperti itu. Lah kok kita tahu? Kalau ada Quran itu gunanya seperti itu, saya rasa para sahabat-sahabat dulu kalau akan perang diberi modal seperti itu. Nah perang saat itu tuh berhadapan-hadapan dengan senjata betul, panah, tombak, pedang, berhadapan langsung. Nah kalau dia biar kebal suruh ngamalkan membaca ayat-ayat ini, nanti di pedang tidak kena, di pedang tidak sakit, gitu mestinya. Nabi aja nggak ngerti gunanya Quran untuk itu kok kita malah tahu. Nah itu mesti penipuan. Penipuan, nggak ada benarnya. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran dibaca untuk itu, tidak ada. Artinya mengatakan tidak ada bagaimana? Tidak ditemukan dalam hadis maupun dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran untuk kekebalan seperti itu. Tidak ada keterangan semacam itu. Nah, kalau sekiranya ada, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi lebih berhak memakai daripada kita. Ya, perang zaman dulu adu Arab, kamanit, ya, pedang, panah, tombak. Sekarang gue mau gue kena bom atom, ya enggak? Gempur oleh peluru kendali dari Amerika, gue lagi moco ayat-ayat Quran, ya kena kamu nanti, ya kan? Nah, itulah. Maka itulah itu, tidak usah kita percaya yang semacam-macam itu. Dan Quran itu bukan untuk aji-aji semacam itu. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Supaya dipelajari dengan cermat tiap-tiap ayatnya, supaya kamu dapat pelajaran. Sehingga mengerti yang hak dengan mengerti yang batil. Mengerti yang halal dan yang haram. Mengerti yang baik dan yang buruk. Bukan mengerti untuk pengatosan, untuk tidak ada itu. Nanti kalau memang gitu-gitu kan, orang Islam pernah kalah. Ya? Digempur Amerika ya hancur tenan itu. Apalagi? Titipan salam. Dari saudara-saudara dari Korea, dari Malaysia, dari Australia, Aceh, Batam, Tanjung Pinang, Medan, Jambi, Palembang, Banyumas, Purworejo, Bantul, Kutai Timur, Tembagapura. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam saya kembali pada saudara-saudara yang kirim salam ini pada jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.